Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lanjutkan tutorial kita di tutorial AutoCAD. Oke, di video sebelumnya saya sudah mengajarkan bagaimana cara menggambar objek isometrik, ya, yang model seperti ini. Ya, kita sudah menggambar di video sebelumnya. Teman-teman yang belum melihat video saya bagaimana cara menggambar isometrik, silahkan cek di video saya yang sebelumnya bagaimana cara menggambar objek isometrik di AutoCAD. Jadi ada 3 objek yang kita sudah gambar. Sekarang saya akan memberikan dimensi pada objek yang ini, ya, objek isometrik seperti itu. Oke, pertama saya akan menggunakan perintah dimensi yang ini, ya, alignment. Nah, saya akan menggunakan yang ini, ya, atau kita boleh masukkan method kemudian ke sini. Baik, saya klik seperti ini. Baik, maka yang muncul modelnya seperti ini. Maka tidak sesuai. Saya ingin dimensinya ini rata sesuai dengan kemiringan yang ini, ya. Ini lurus ke sini, ya, ini lurus ke sini. Oke, seperti itu. Baik. Ini juga ketika saya mengukur seperti ini, maka ini ikut miring seperti ini. Saya ingin dia sejajar dengan posisi yang ada objek yang di atas ini, posisi ini. Oke, baik. Terlebih dahulu saya akan edit dimensinya dulu, ya. Ini supaya nanti terlihat bagus. Oke, saya ke sini. Oke, ini saya langsung edit sesuai dengan dari bawaan AutoCAD sendiri standar, ya, karena ini objek itu. Teman-teman bisa membuat baru juga boleh, silakan, tidak masalah. Ini saya langsung modify seperti itu. Kemudian saya akan edit teksnya dulu. Saya ke bagian line ini adalah warna garisnya. Saya ke simbol. Simbolnya saya pakai ini, ya, bebas atau yang mana saja, atau obligo boleh. Saya menggunakan objek yang ini. Kemudian teksnya silakan diganti ini, ya. Teksnya saya akhirkan, nanti saya akan ganti teksnya. Kemudian fit seperti itu, primary unit saya pilih ke 0,00 seperti ini, ya. Kemudian saya kembali ke fit. Ini saya besarkan sedikit, kira-kira 2 kali lipatnya. Saya angkat 2 kali ini. Jadi saya ganti, ya, 2 supaya ini kelihatan besar. Oke, saya setkan close. Oke, maka ini sudah terlihat seperti ini kira-kira dimensinya. Ini juga bisa kita custom, di enter posisi teksnya, ke modify, kemudian kita ke teks, bisa ke outside, kemudian ISO-nya saya pilih seperti ini, ya. Dan oke, sekarang close, maka dia seperti ini. Ini saya akan rubah warnanya supaya bisa ada perbedaan bahwa ini adalah garis dimensi. Saya ketik D, enter, modify. Nah, warna garisnya bisa kita edit di bagian lines ke color ini, ya, extension line. Kita rubah misalnya green, nah seperti ini. Oke, ini juga bisa dirubah ke green. Oke, boleh seperti itu. Dan oke, sekarang oke. Baik, saya akan merubah posisi yang ini, ya, supaya ini sejajar. Caranya dirubah, saya ketik di keyboard dim edit, artinya dim edit, kemudian saya pilih obliku, saya seleksi dimensinya seperti ini dengan cara klik, kemudian tekan enter. Saya memasukkan angle-nya, ya, angle-nya 30 atau minus 30. Saya akan coba 30 derajat, enter. Maka tidak ada perubahan, saya akan balik menjadi minus 30. Oke, saya ketik dim edit seperti ini. Saya pilih obligo, saya seleksi objeknya seperti ini, enter. Saya buat minus 30. Oke. Nah, ini sudah berubah sesuai posisinya, ya. Kemudian ini juga saya akan rubah, saya buat dim edit, ya. Saya pilih obligo, saya klik di sini, enter. Saya buat minus 30. Oh sorry, ini 30, ya. Dim edit, saya pilih obligo, ini minus, saya lihat objeknya, saya pilih minus 30, enter. Oh sorry, enter. Saya pilih minus 30, enter.
kita ulang ya. Dim edit obligo, saya select objeknya, ntar saya buat 30, enter. Oke, nah ini sudah. Sekarang saya akan buat lagi semuanya di posisi ini. Oke, saya buat seperti itu semuanya dulu. Ini juga sama, saya buat dimensinya, kemudian di posisi ini saya akan tarik seperti ini ya. Saya akan atur setting semua ini juga, kemudian di posisi ini saya akan atur dimensinya. Baik, sekarang saya akan rubah posisi yang ini. Saya ketik dim edit obligo, saya seleksi objeknya seperti itu, enter. Saya buat minus 30, enter. Nah ini ke depan, saya mau ke belakang, saya Ctrl Z, saya buat dim edit. Oke, saya pilih obligo, saya select objeknya, enter. Saya buat 30 derajat. Oke, posisinya seperti ini. Ini saya tarik ke depan, ini saya sejajarkan seperti ini. Oke, sekarang yang ini lagi saya akan buat dim edit ya. Saya ketik dim edit obligo, saya select objeknya, enter. Saya buat 30 derajat. Nah, dia sudah sama ya. Sekarang yang ini lagi saya buat dim edit ya, dim edit, saya obligo, kemudian saya select objeknya, enter. Saya buat 30 derajat. Nah ini juga saya buat sejajar seperti ini. Oke, nah ini sudah ikut dimensinya ya, seperti ini posisi. Nanti yang terakhir adalah teksnya. Oke, ini teksnya belum berubah, masih miring, sementara kita akan coba. Oke, baik, sekarang ini ya, sekarang yang ini kita buat dim edit. Oke, dim edit, saya pilih obligo, saya select objeknya, enter. Saya buat 30 derajat. Oke, saya mau ke belakang ya, supaya sejajar. Ini saya buat minus 30. Dim edit ya, kemudian obligo, saya select objeknya, enter. Minus 30. Nah seperti itu. Oke, nah baik, sekarang sepertinya ya. Nah yang ini lagi saya buat dim edit, kemudian saya buat obligo, kemudian saya objeknya, enter. Saya buat yes, saya buat 30 derajat. Oke, nah dia sudah sesuai ya semua dimensinya. Ini juga sama sudah. Nah sekarang terakhir adalah teksnya. Saya akan buat teksnya juga mengikuti kemiringan garis yang ini ya, sesuai dengan ini, masih posisi masih miring. Saya juga mau dia sesuai dengan arah objek ini. Oke, baik. Saya ke sini ya. Ini adalah bagian teks ya, di annotate teks saya klik seperti ini. Saya buat baru new ya. Oke, style 1 angle 30 derajat, saya buat angle 30 derajat, angle 30. Oke, nah saya buat seperti itu. Arealnya saya pilih jenis teksnya adalah narrow. Oke, seperti ini. Kemudian obligo angle-nya saya buat 30. Oke, karena adalah 30 ya. Saya buat 30, apply, kemudian sekarang saya buat lagi yang baru, style 2 angle minus 30. Oke, nah sama jenis teksnya adalah narrow, buat minus 30. Oke, close, yes. Oke, sudah ada dua ya, minus 30, ada 30. Oke, baik.
sekarang saya akan apply dulu, kemudian saya close. Baik, sekarang ini saya akan coba saya klik seperti ini, kemudian jenis teksnya saya akan coba ke 30. Oh, dia berdiri seperti ini ya. Saya Ctrl Z, saya seleksi ini, saya pilih yang minus 30. Oke, jadi ini saya pilih minus 30. Oke, ini sudah, ini sudah sesuai ya, tinggal yang ini. Oke, ini adalah 30. Oke, baik. Kemudian yang ini saya buat 30. Oke, ini buat sama, yang ini buat minus 30. Oh, sorry, ini ya boleh ya. Oke, nah yang ini kita cek saja. Oke, posisinya ya. Baik. Ini juga dari ke sini. Baik. Oke, ini oke, seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa lihat caranya untuk membuatnya. Teksnya bisa kita buat lebih besar sedikit, bisa diedit, enter ya, modify. Saya ke fit, saya naikkan sedikit ini ke 3. Oke, ini terus ini sudah terlihat ya jenis teksnya. Begitupun dengan yang ini teman-teman sekalian, caranya sama untuk memberikan dimensi pada objek yang ini. Oke, misalnya saya akan kasih yang ini. Oke, nah saya pilih tadi caranya sama. Ini saya akan ukur dulu seperti ini. Ada yang ini. Oke, yang ini ya. Baik. Oke, saya ketik dim edit, nah dan bagus, saya select enter, saya buat angle-nya 30. Oh sorry, dim edit ya, oblique, select objeknya, enter, ini minus 30. Oke, dan juga ya, dim edit, select yang dulu ini, ntar saya buat 30. Ini juga ya, oblique, select objeknya, nah ini minus 30. Oke, enter lagi, saya pilih dulu objeknya, enter, minus 30. Ini ke depan ya, nggak apa-apa, kita buat lagi ini dulu ya. Saya objeknya, enter, saya buat 30 derajat. Oh sorry, ini minus 30 ya. Enter lagi, dan minus 30. Oke, sekarang saya klik ini, saya tinggal rubah jenis teksnya di sini. Oke, yang ini ya, dan yang ini saya klik. Oke, ini ya, ini juga. Oke, yang ini ya, ini 30. Dan yang ini saya klik lagi. Oke, ini saya klik, saya pilih jenis teksnya. Nah, sudah ya, keren sekali. Oke, yang ini nanti silahkan dicoba sendiri. Saya kira cukup untuk materi kita kali ini. Teman-teman silahkan ditanyakan jika ada pertanyaan ya, silahkan tulis di kolom komentar. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.